Balik lagi di channel gua. Kali ini kita bakal bahas review pertandingan dari game semalam. Syukurnya adalah 5-5 gamenya itu terjadinya di hari yang sama. Jadi gue bisa langsung bikin session review hari ini di hari Minggu. Jadi Senin kalian gak akan diganggu sama muka gue ini. Ada pertandingan 5 yang luar biasa dengan hasil-hasil yang juga luar biasa. Gak ada hasil yang mengejutkan, semua tim unggulan berhasil menang. Tapi ada satu pertandingan yang paling kena di hati gue. Apa itu? Nah, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai beres. Tapi gue ingetin lagi nih, masih ada Shopee Pay untuk lu semua, dengan 2 orang terbaik yang bisa milih dan juga nebak siapa sih best 11 pilihan gua di game week 4 dari top 5 game. Ingat ya, hanya top 5 game yang gua review doang. Jadi kalau yang nebak di luar top 5 game ya gua nggak menang, oke? Kita mau langsung review hari ini. Oke, pertandingan pertama jelas Southampton menjamu Manchester United, tim yang mengalahkan Liverpool minggu lalu. United datang ke St. Mary karena dari Southampton itu dengan tekanan tinggi untuk membuktikan bahwa apakah tim ini kemenangan menghadapi Liverpool itu cuma one hit wonder atau emang mereka udah menemukan konsistensi tim. Bagi pelatih baru Erik ten Hag, tentu kemenangan ini menjadi pemicu juga buat pribadi dia sendiri bahwa gue udah merasakan back to back win. At least gue udah punya platform yang bagus untuk melanjutkan di musim ini. Pertanyaannya kan cuman apakah ini one hit wonder ataukah emang udah nemu kuncinya, udah nemu konsistensinya gitu. Dan gue setuju, banyak fans MU bilang bahwa kemenangan kemarin bukan kemenangan yang sensasional, diraih dengan gaya, betul. Gayanya mainnya jelek. Tidak sebagus menghadapi Liverpool. You have to agree with me dengan ini, bahwa menghadapi Liverpool dengan menghadapi Southampton kemarin jauh banget levelnya MU. Gol MU sendiri dicetak oleh setup yang bagus, memanfaatkan crossing dari kanan Diogo Dalot kepada sang kapten Bruno Fernandes. Hanya waktu yang akan menjawab apakah gol tersebut murni dari latihan, setup dari training ground, ataukah hanya memanfaatkan melemahnya lini belakang Southampton di beberapa momen. Fokus Erik ten Hag sekarang adalah hanya untuk membuat sang kapten, sang pencetak gol Bruno Fernandes untuk tetap fokus dengan talentanya tanpa harus fokus di hal-hal di luar itu. MU menurunkan skuad yang sama seperti menghadapi Liverpool minggu lalu, di mana perjudian mencadangkan sang kapten Harry Maguire, sang icon Cristiano Ronaldo lagi-lagi berhasil. Ronaldo sempat tampil beberapa saat, Maguire full time nggak main, hanya di bench. Casemiro, pembelian terbaru mereka, juga bikin debut malam itu menghadapi Southampton. Dan di game kali ini buat gue pemain terbaiknya adalah Lisandro Martinez. Beda banget permainan dia waktu menghadapi Brentford, di mana dia diganti di menit 45 dan menjadi bulan-bulanan seorang Ivan Toney. Game hari ini dia benar-benar menjadi seorang leader di belakang, mampu mengangkat moral tim. Dan ya, sekarang MU punya seorang fighter, punya seorang challenger dalam diri Lisandro Martinez. Southampton sendiri biarpun kalah, gue pengen ngasih kredit juga yang luar biasa, bagus. Apalagi bek kanan mereka Kyle Walker-Peters dan juga C. Adams di lini depan, merepotkan lini belakang. Lu juga pasti setuju bagaimana dia hampir beberapa kali mengancam gawang De Gea. Next udah ada Leicester City siap menyambut Manchester United. Sebelumnya minggu depannya akan menghadapi Arsenal di Old Trafford. Kita ke game selanjutnya. Next, Liverpool menghadapi Bournemouth. Guys, this is how serial killers response. Awal musim yang jelas-jelas memalukan buat Liverpool, 2 kali seri, 1 kalah menghadapi United. Tentu Liverpool pengen nunjukin bahwa udah cukup kita main aneh-anehnya. Dan game semalam beneran jadi statement buat Liverpool, buat nunjukin bahwa ini loh identitas Liverpool yang sejati dan gimana mereka siap untuk mengarungi musim ini dengan segala macam kekurangan dari Liverpool. Kemenangan lawan Bournemouth sendiri lahir dari sepak bola menyerang tanpa lelah selama 90 menit plus, di mana semua pemain tanpa terkecuali berhak menjadi seorang finisher. Jujur buat gue 9-0 itu kurang ya. Buat gue layak Liverpool mencetak 12-13-0. Dan fans pun di Anfield nge-chance atau nyanyi lagu We Want More untuk mencetak gol ke-10. Dan ya wajar aja karena buat gue layak kalau mereka bikin gol sampai 12. Menurut gue
pribadi seperti yang gue udah utarakan sebelumnya, bahwa perbedaan paling utama adalah bagaimana lini tengah Liverpool kali ini works out adanya Fabinho di sana. Menurut gue kenapa Fabinho ini penting, lagi-lagi yang gue bilang bahwa lu nggak bisa mengatakan bahwa lini depan lu ya nggak jalan aja, nggak bisa. Lu nggak bisa mengandalkan seorang Trent dari belakang maju ke depan untuk ngasih umpan atau ngasih gol, nggak bisa. Dari belakang bola harus sampai dialirkan ke tengah dulu, baru bisa didistribusikan baik ke winger atau langsung striker. Nah semalam adanya Fabinho di tengah, dia memberikan rasa aman kepada midfield lainnya. Terbukti Harvey Elliott main bagus, Henderson juga main bagus. Ya oke, argumen ini bakal gampang dibantahkan karena ya udah lawannya cuma Bournemouth. Ya intinya Fabinho memberikan rasa aman di lini tengah Liverpool, di mana midfield lainnya baik Elliott dan juga Henderson bisa bermain lepas, bisa bermain membantu penyerangan, dan juga Trent akhirnya bisa soak up ke depan untuk membantu penyerangan dan termasuk bikin gol. Dari hasil interview Jurgen Klopp, Harvey Elliott dan juga Trent Alexander-Arnold, mereka sama-sama mengatakan bahwa we have something to prove. Ini gue bilang bahwa ini mereka harus membuktikan bahwa apa sih kesiapan Liverpool, apa identitas Liverpool untuk mengarungi musim ini. Dan bagi Bournemouth sendiri nggak banyak yang bisa gue bahas karena Liverpool juga nggak ngasih peluang, nggak kasih waktu yang signifikan untuk mereka nyerang. Liverpool nyuntik, nyerang dari awal laga di setiap babak, dari awal kick-off babak pertama dan juga awal kick-off babak kedua. Yang menarik teman-teman, dari hasil 9-0 ini tidak ada satupun gol yang terlahir dari Mohamed Salah, baik merupakan assist dan juga gol. Game selanjutnya Chelsea menghadapi Leicester. Thomas Tuchel bener-bener meng-highlight gimana Raheem Sterling mampu mengangkat moral tim yang hancur lebur dari awal musim yang gue bilang berantakan, lebih dari berantakan ya, yang demoralisasinya sangat amat tinggi. Dan berhasil juga menjadi pembeda dari kemenangan 1-0 menghadapi Leicester semalam walaupun dengan 10 pemain. Gol Sterling lahir dari apa ya namanya, umpan pendek dari Cucurella dari kiri, diberikan umpan pendek ke Sterling di depan, lalu di shoot, deflect Amarte, bola lob ke kiper dan 1-0. Dari awal seperti prediksi gue, Chelsea juga bakal menguasai jalannya laga, bakal dominan, dan sampai ada kartu merah bodoh. Gue nggak jelas sih itu Gallagher ngapain juga sampai kayak begitu, nggak begitu mengancam, masih di halfnya Chelsea. Kesalahan terbesar Gallagher mungkin keluar dari Palace. Gue yakin kalau Gallagher stay di Palace mungkin jauh lebih baik buat Chelsea maupun juga buat Gallagher-nya. Jujur sejak kartu merahnya Gallagher, Chelsea kesulitan. Sempat ada momen Chelsea kesulitan sampai akhirnya Leicester sempat menguasai jalannya laga. Walaupun Chelsea cepat-cepat bikin gol kedua. Lagi-lagi lewat Raheem Sterling memanfaatkan umpan kali ini dari kanan dan diberikan first time untuk menjadi gol kedua. Baik Vardy yang mengincar gol ke-100-nya sejak umur ke-30 dan juga Jose Perez sama-sama mengancam. Cuman di pertandingan tersebut gue pengen ngasih respect gue untuk Thiago Silva yang umurnya udah berapa? 38, dan juga Mendy sebagai kiper. Walaupun pada akhirnya kebobolan, cuman gue pengen respect pada dua orang ini, membantu banget lini belakang dari Chelsea. Intinya ini bakal jadi momen yang mengkhawatirkan buat Leicester. Udah beberapa hari lagi menuju tutup tutup transfer. Masih belum ada investasi dari pemain baru yang didatangkan, dan buat Brendan Rodgers juga pasti tekanan makin tinggi. Jujur gue gak tahu gimana Leicester bakal mengarungi musim ini. Dan buat Chelsea di game selanjutnya sudah ada Southampton yang siap bangkit dari kekalahan dari United. Kita ke game selanjutnya. Next, Manchester City menghadapi nemesisnya Crystal Palace. City musim ini jujur punya tren yang kurang baik dalam memulai laga ya. Minggu lalu sempat tertinggal jauh dibandingkan Newcastle, sempat menyamakan kedudukan. Hari ini juga tertinggal dulu 2-0 di kandang menghadapi Palace yang beberapa musim terakhir emang bisa ngalahin City. Walaupun pada akhirnya City berhasil bangkit setelah merubah gaya permainan menjadi lebih direct di babak kedua. Akhirnya menjadi menang 4-2. Hat-trick terjadi malam ini, hat-trick pertama untuk Erling Braut Haaland. Hanya butuh berapa? 4 pekan bagi Haaland untuk memberikan atau show off kepada supporter City di kandang. Oke, investasi City dengan Haaland seperti yang diyakini oleh banyak orang pasti bakal berhasil, dan hanya butuh 4 pekan bagi Haaland untuk menunjukkan hal tersebut.
Dan ya kocak gue liatnya karena di babak pertama Palace yang nyerang, City kayak ya udah silahkan gitu. Di babak kedua Palace yang kayak oke, monggo City jebol gawang kita gitu. City-nya hantem-hanteman, si Palace-nya kayak ngasih ngasih jalan. Kayak gantian gitu babak pertama babak kedua. Kalau nggak percaya lu silakan aja lihat statusnya. Jomplang banget Palace babak pertama, Palace babak kedua. Di babak pertama City masih kekeh dengan gaya permainan possession football tanpa ada serangan yang berarti gitu. Karena lu punya Haaland tapi lu kalau kebanyakan kontrol bola ya sayang gitu. Sementara terbukti di babak kedua City merubah gaya permainannya lebih direct. Ya terjadilah gol-gol dari through pass yang Haaland suruh lari dan terbukti gol. Hanya gol dari asisnya Diaz di scrimmage di depan gawang. Buat gue ya Haaland right man on the right place on the right time akhirnya mencetak gol. Intinya highlight ini adalah gue pengen highlight Haalandnya sih karena bermain luar biasa, bermain sabar juga. Lu dengan tim baru yang harus lu adaptasi dengan oke, ini tim baru gue beda sama Dortmund, gaya permainannya sangat fluid, beda sama Dortmund yang lebih direct football. Dan gue juga meyakinkan bahwa di game hari ini City belajar banyak bahwa kita nggak bisa lagi maksain pertandingan untuk bermain possession football yang lama-lama. Tapi menurut gue juga City masih akan tetap seperti ini gitu loh. Maksudnya dengan gaya permainan yang possession football ini kan buat fisik pemain tidak melelahkan untuk direct football. Kita lihatlah apakah City bakal tetap bermain seperti possession football ala Pep Guardiola atau seperti babak kedua di mana mereka berhasil bikin gol dan berhasil membalikan keadaan. Selanjutnya City sempat menjadi puncak klasemen dengan kemenangan ini, walaupun di beberapa saat kemudian disalib oleh tim yang bakal gue bahas selanjutnya. Dan terakhir, game penutup malam minggu kita adalah Arsenal menjamu Fulham dalam tajuk Derby of London. Buat gue Arsenal emang udah lama banget nggak menang di 4 laga awal. Terakhir mereka menang 4 laga awal itu 2003 saat mereka juara dan 2004 saat mereka runner up. Emang ini nggak usah diajarin, masih terlalu lama, masih terlalu panjang untuk kita bahas soal juara, soal gelar, karena Arteta pun sadar bilang bahwa maratonnya masih panjang dan masih banyak hal yang harus diperbaiki. Kemenangan Arteta juga masih diwarnai dengan milestone ke-100 Arteta di Premier League. Ya, at least di game ke-100-nya diwarnai dengan kemenangan. Oke, kita bahas pertandingan. Arsenal mulai tanpa Zinchenko dan Partey yang dikabarkan kena cedera ya. Masih diakses juga apakah cederanya parah, apakah bisa turun di game selanjutnya di midweek. Arsenal pertandingannya seperti biasa memulai dengan percaya diri, flowing football, tapi berbeda dengan musim lalu di mana Arsenal kayak City, possession football total, ultras militan possession football. Nah, kali ini enggak. Arsenal hanya memegang bola untuk membunuh lawan, pegang bola diagonal ke Saka, diagonal ke Martinelli, crossing ke tengah, shoot, peluang. Jadi nggak banyak bola di tengah. Ini gue lihat dari heatmap Arsenal juga banyaknya di final third-nya Fulham. Arsenal menciptakan banyak sekali peluang. Bernd Leno, kiper Fulham yang dibeli dari Arsenal, nampak hebat jadinya karena menciptakan banyak sekali save. Tapi pemain orde lamanya Arsenal, Mohamed Elneny, gue nggak begitu impress dia dalam menggantikan perannya Thomas Partey. Karena ya kalau lu tahu Arsenal sekarang ini kan lebih progresif football ya, dari belakang ke tengah ke depan gitu. Jarang belakang tengah belakang lagi kayak Arsenal yang kita kenal gitu. Arsenal sekarang lebih cepet gitu, bawa belakang tengah depan selesai gitu, nggak ada back pass ala Arsenal tahun lalu gitu. Elneny sendiri di game ini masih sering melakukan itu gitu. Maksudnya kayak masih sering back pass, nggak berani progres ke depan seperti Thomas Partey, seperti Granit Xhaka ya. Malah sekarang dia jadi ya seperti yang teman-teman lihat juga bahwa dia sering menjadi peran nomor 8, sering maju buat ke depan. Begitu juga dengan Tierney di belakang menggantikan Zinchenko. Gue nggak begitu impress karena posisinya sering di expose, khususnya sama sayap kanannya Fulham, Da Cordova Reed, walaupun nggak sempat menciptakan banyak peluang dari sisi kanan. Gol Fulham di awal tercipta ini lucu sih karena bukan dari situasi yang berbahaya,
bukan dari Fulham yang menyerang secara bagus gitu. Dari Ramsdale dari belakang oper pendek ke Gabriel entah kenapa ngelamun atau apa, bola di steal sama Mitrovic, dan Mitrovic pun ya namanya udah face to face sama Ramsdale ya mencetak gol. Beruntung kapten Arsenal Odegaard segera menyamakan kedudukan, dan luar biasanya lagi di menit 85 pemain yang menjadi penyakitan karena memberikan gol kepada Fulham, Gabriel menjadi pahlawan Arsenal sehingga memberikan gol kemenangan yang luar biasa bagi Arsenal. Gua tahu banget bahwa derby London itu nggak pernah gampang apapun lawannya gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau kalian mau ngomong bahwa ya lawannya cuma Fulham, ya lawannya cuma Brentford gitu kan. Gua lihat sendiri di mata depan gua sendiri bahwa namanya intensitas derby London itu nggak pernah mudah. Ini bakal terjadi lagi nanti saat Arsenal menghadapi West Ham, Arsenal menghadapi Brentford, Arsenal menghadapi ya tim-tim London lainnya gitu, Palace dan lain-lainnya. Walaupun kita menang lawan Palace, tapi nggak gampang kan. Dan lu lihat sendiri bagaimana intensitasnya. Gue juga suka dan meng-highlight kapten Arsenal Odegaard yang mampu menaikkan moral tim saat tim kebobolan dengan lucu di awal. Gimana dia mendatangkan Gabriel untuk let's go brother, kayak ayo gitu. Karena banyak juga yang singkan dan meragukan peran Odegaard sebagai kapten Arsenal. Next, Arsenal bakal home fixtures menghadapi Aston Villa hari Rabu sebelum weekend depan akan menghadapi Trafford, kandang dari Manchester United. Teman-teman, itu aja review dari 5 pertandingan top 5 di game week keempat ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Sekali lagi ingetin, ayo ikutan giveaway atau quiz, apapun itu lo mau nyebutnya, berhadiah Shopee Pay. Cukup sebutin best 11 kalian, siapa tahu cocok dengan best 11 gua. Nanti gue bakal post di Instagram gua cara menangkannya, cara jawabnya. Pokoknya yang paling mirip dengan jawaban gua berhak mendapatkan, 2 orang ya, berhak mendapatkan Shopee Pay senilai 200.000 dari gua. Dari gua Aldi gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.